yuk ke Polda yuk. Gila loh, umuran kita. Saya berharap agar jamaah sekalian bisa mendapatkan haknya kembali. Saya minta kembali uang. Udah itu titik. Jadi ya kecewa, terus mempertanyakan, penuh harapan ini ada titik terang. Ayo ke Polda yuk ke Polda yuk. Publik tentu masih ingat dengan viralnya video yang memperlihatkan ratusan calon jemaah membadati kawasan kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Saat itu, suasana penuh harap berubah menjadi kepanikan setelah muncul kabar yang membuat banyak calon jemaah diliputi ketidakpastian. Bagaimana tidak, ratusan orang yang telah mempersiapkan keberangkatan ke Tanah Suci mendadak terancam gagal berangkat umrah. Situasi tersebut mencuat setelah Direktur Utama Hanania Group, Ahmad Syafarhan, ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan oleh Polda Metro Jaya. Ironisnya, sebelum polemik ini mencuat ke permukaan, Hanania Group dikenal luas sebagai salah satu travel yang tampil begitu meyakinkan. Berbagai konten promosi yang beredar di media sosial memperlihatkan citra perjalanan umrah yang eksklusif, nyaman, dan penuh kemewahan. Tak sedikit pula figur publik serta selebgram yang turut membagikan pengalaman mereka, sehingga membuat nama travel tersebut semakin dikenal masyarakat. Kemewahan fasilitas yang dipamerkan kala itu bahkan sukses menarik perhatian banyak orang yang mendambakan perjalanan ibadah dengan layanan premium. Namun di balik citra megah yang selama ini terlihat, kini muncul persoalan yang justru menimbulkan tanda tanya besar. Fakta-fakta yang terungkap membuat publik bertanya-tanya, bagaimana sebuah travel yang tampak begitu sukses dan dipercaya banyak orang bisa berujung pada polemik yang merugikan begitu banyak calon jemaah. Hanania travel yang selalu kurekomendasikan sebelum seperti ini tuh travel yang bagus, amanah, tertib, pelayanannya bagus, harganya worth it, terus yang megang juga anak muda ownernya yang penuh dengan semangat gitu. Dan sampai terjadi seperti ini. Tak hanya gencar memamerkan berbagai fasilitas mewah, pihak travel juga dikenal aktif menggandeng sejumlah figur publik untuk memperkuat citra dan kepercayaan masyarakat. Strategi promosi tersebut sempat membuat nama travel ini semakin dikenal luas dan terlihat begitu meyakinkan di mata calon jemaah. Salah satu nama yang pernah dikaitkan dalam kegiatan promosi mereka adalah Reza Aditya, yang diketahui diberangkatkan untuk menjalankan ibadah umrah pada tahun 2023. Momen tersebut pun turut menjadi bagian dari promosi yang diperlihatkan kepada publik melalui berbagai platform media sosial. Di periode yang sama, pihak travel juga mengklaim berhasil memberangkatkan lebih dari 2.000 jemaah. Angka tersebut tentu bukan jumlah yang sedikit dan semakin memperkuat kesan bahwa bisnis perjalanan umrah ini berjalan dengan baik serta memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Assalamualaikum, saya Reza Aditya, saya alumni dari Hanania di bulan Desember tahun 2023. Sukses terus Hanania! Hanania, travelnya milenial. Aku Dara Arafa, hari ini aku sedang menghadiri acara Temu Kangen 2.0 dari Hanania. Ini isinya alumni Hanania yang isinya ada 2.000 jemaah umroh yang pernah berangkat bareng sama Hanania. Masya Allah banget Hanania ini ya. Sukses buat Hanania, semakin menginspirasi dan semakin banyak dikenal orang. Dari saya pribadi sih kecewa banget. Saya kenal Hanania mulai dari mereka merintis, Kak Nisa sama Kak Farhan, bahkan yang menjabat sebagai direktur berawal dari TL, tour leader, sangat menyayangkan dan mempertanyakan kemana uangnya Kak Farhan. Saya mendengar beritanya yang awal masih positif thinking, oh perang kali, kasihan. Justru aku kasihan loh, gila ya, travel itu gimana, dan termasuk temanku nih yang kena. Yang punya owner yang punya travel, aku kan temenan sama Kak Farhan karena berawal dari jamaah temenannya gitu. Tapi mulai dari yang awal-awal dia ngerintis jamaahnya nggak sebanyak ini, belum endorse artis besar. Jadi ya kecewa, terus mempertanyakan, penuh harapan ini ada titik terang. Seiring kasus ini yang terus menjadi perbincangan dan semakin menyita perhatian publik, satu persatu nama yang pernah memiliki keterkaitan dengan travel tersebut mulai angkat bicara.
Salah satunya adalah selebgram sekaligus konten kreator Keanu Ag yang belum lama ini menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan dana yang tengah bergulir. Usai memberikan keterangannya kepada penyidik, Keanu tak menutupi rasa prihatinnya terhadap para calon jemaah yang terdampak. Menurutnya, situasi ini sangat disayangkan, terlebih banyak orang yang telah menaruh harapan besar untuk bisa berangkat ke Tanah Suci, namun akhirnya harus menghadapi kenyataan pahit karena keberangkatan mereka tertunda bahkan terancam batal. Keanu juga menyoroti besarnya kerugian yang dirasakan para korban, bukan hanya dari sisi materi, tetapi juga secara emosional. Sebab bagi banyak orang, perjalanan umrah bukan sekedar agenda wisata, melainkan ibadah yang telah dipersiapkan dengan penuh harapan dan doa. Karena alasan itulah, ia menyatakan dukungannya terhadap langkah aparat kepolisian untuk mengusut perkara ini hingga tuntas. Saya berharap agar jemaah sekalian bisa mendapatkan haknya kembali, dan saya amat mendukung kepada kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini, dan saya akan dalam proses. Sebagai warga negara, Mas Keanu, kita lebih baik memenuhi panggilan pihak kepolisian dulu baru kita mengklarifikasi. Dan hari ini kami telah menyerahkan bukti-bukti. Bukti-bukti apa? Bukti-bukti kontrak Mas Keanu dengan Hanania Tour and Travel. Pihak penyidik juga kita cukup mengapresiasi kita karena kita langsung memberikan bukti. Jadi bukan kita tidak hanya ngomong, tapi kita berdasarkan bukti. Dalam kesempatan yang sama, Keanu juga membagikan sedikit gambaran mengenai proses pemeriksaan yang dijalaninya. Ia mengungkapkan bahwa selama berada di hadapan penyidik, dirinya mendapat sekitar 25 pertanyaan yang harus dijawab secara rinci. Sebagian besar pertanyaan tersebut berkaitan dengan awal mula dirinya mengenal Ahmad Syahfarhan selaku Direktur Utama Hanania Group. Tak hanya itu, penyidik juga mendalami bentuk hubungan profesional serta kerjasama yang pernah terjalin antara dirinya dengan pihak travel tersebut. Keanu pun mengaku berusaha memberikan keterangan sejelas mungkin agar penyidik bisa memperoleh gambaran utuh mengenai keterlibatannya. Namun ia menegaskan bahwa posisinya hanya sebatas pihak yang pernah bekerja sama dalam kegiatan promosi. Ia juga membantah anggapan bahwa dirinya menerima bayaran dalam bentuk uang. Menurut pengakuannya, kerjasama yang dijalani saat itu menggunakan sistem barter, di mana dirinya memperoleh fasilitas perjalanan umrah sebagai bentuk kompensasi bukan pembayaran tunai. Juli berangkat 29, pulangnya tanggal 10 Agustus 2024. Ditawarinnya dari bulan Mei pertengahan. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengar kan. Itu seputar apa aja kalau boleh dijelasin? Kenal di mana, terus awal kerjasamanya di mana, kontraknya seperti apa. Aku jelasin di dalam bahwa aku dalam kerjasama sama Hanania tuh aku nggak menerima uang endorse sama sekali. Aku tuh kerjasamanya barter. Jadi mereka berangkatkan aku promoin testimoni aku, pengalaman aku selama di sana. Aku juga bawa rekening orang aku periode bulan aku berangkat, yaitu 2 tahun yang lalu, bulan Agustus, dan 1 bulan sebelumnya, 1 bulan setelahnya, bahwa aku nggak menerima aliran dana apapun dari PT Hanania. Di balik ramainya perbincangan di media sosial, ada banyak calon jemaah yang mengaku mengalami kerugian dan kekecewaan mendalam karena impian mereka untuk berangkat ke Tanah Suci harus kandas di tengah jalan. Salah satu yang cukup vokal menyuarakan kekecewaannya adalah Kamelia Putri. Ia mengaku merasa sangat dirugikan setelah rencana umrahnya gagal terlaksana. Kalau saya sih kategorinya aku kena tunda atau apa ya, jadi jalan ceritanya gini, saya kan pernah umroh, udah nggak pernah yang namanya gagal seperti ini sama Hanania, bahkan sama travel lainnya. Alhamdulillah belum pernah punya pengalaman, dan first time pengalaman aku untuk ibadah umroh seperti ini, terjadi seperti ini. Data terbaru yang terungkap menunjukkan bahwa jumlah calon jemaah yang gagal berangkat telah mencapai 128 orang. Angka itu tentu bukan jumlah yang sedikit, mengingat di balik setiap nama terdapat harapan, persiapan, dan impian untuk bisa menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Total kerugian yang dilaporkan disebut mencapai lebih dari 12 miliar rupiah.
sebuah angka fantastis yang menggambarkan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh kasus ini. Dari 128 korban calon jemaah dan total kerugian 12,145 miliar. Ini tersangka juga sudah dilakukan penahanan oleh Subdit Kanit di Treskrimum Polda Metro Jaya. Dipersangkakan diduga melanggar pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara.